Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa kabar kita pada pagi hari ini? Saya percaya kabar kita selalu dahsyat luar biasa, sebab kita punya Tuhan yang luar biasa. Saat ini kita masuk dalam renungan pagi kita sampai dalam 1 Raja-Raja pasal 19, dan saya akan membawakan firman Tuhan dengan tema stres dan cara untuk mengatasinya. Setiap orang itu bisa stres. Orang tua bisa stres, bahkan jangan heran, anak-anak pun bisa stres. Makanya anak-anak selalu biasa katakan, stres kok deh, ya seperti itu. Dan orang menikah itu bisa stres, orang yang belum menikah lebih stres. Haleluya. Orang yang kaya bisa stres, orang miskin bisa stres, orang yang sakit bisa stres, bahkan jangan heran, orang yang sehat pun bisa stres. Orang yang punya anak bisa stres, orang yang tidak punya anak bisa stres. Jadi setiap orang itu bisa stres. Dan tahukah kita bahwa stres itu bukanlah sebuah keadaan, tetapi stres itu adalah pilihan kita. Jadi kita stres atau tidak, itu tergantung dari kita mau pilih stres atau tidak. Tergantung dari pilihan kita. Dan tingkat stres orang itu beda-beda. Ada tingkat stres yang ya biasa-biasa, ada tingkat stres yang parah sampai mau mati. Dan saat ini kita belajar tentang Elia yang mengalami stres, akhirnya dia mau mati. Dan tahukah kita Elia itu adalah nabi yang sangat luar biasa. Kalau kita baca di pasal-pasal sebelumnya, dia adalah seorang nabi yang berani untuk berhadapan dengan Ahab, Raja Israel Utara. Dia berani untuk menghadapi 450 nabi Baal dan 400 nabi Asyera. Dan apa yang terjadi? Di pasal 19 ini kita melihat bahwa Elia akhirnya stres. Dia ingin mati. Dia menghadapi tekanan yang sangat-sangat berat, membuat dia tidak seperti biasanya lagi, tapi membuat dia takut melarikan diri ke padang gurun. Dan akhirnya dia duduk di bawah pohon dan dia berkata, aku biar mati saja. Seorang nabi yang sangat luar biasa dipakai oleh Tuhan, melakukan hal-hal yang spektakuler. Akhirnya dia sampai kepada titik di mana dia ingin mati. Dia mengalami stres yang sangat berat. Dan saya belajar ada 3 hal yang membuat Elia itu sampai mau mati. Elia itu sampai mengalami stres yang luar biasa. Yang pertama di ayat 10 dan ayat yang ke-14, dia berkata, aku telah bekerja segiat-giatnya untuk Tuhan. Yang pertama adalah Elia itu stres dan mau mati, itu karena dia terlalu lelah ya. Dia merasa dia sudah bekerja keras, dia sudah segiat-giatnya, artinya dengan sepenuh hati, dengan sepenuh tenaga, semuanya dia telah keluarkan untuk Tuhan. Akhirnya dia lelah dan itu membuat pandangan dia tidak tertuju lagi kepada Tuhan, tetapi tertuju kepada manusia. Ketika arah pandang kita salah, ketika pandangan kita tidak tertuju lagi kepada Tuhan, maka itu yang akan membuat kita tidak merasa kuat, membuat kita lelah, dan membuat kita menyerah. Akhirnya kita bisa berkata, biar mati mak saja ya, seperti itu. Dan oleh sebab itu, bagaimana supaya kita tidak mengalami stres? Di poin pertama kita belajar, mari Bapak Ibu Saudara miliki pandangan yang benar, pandangan yang tertuju kepada Tuhan. Saya percaya ketika pandangan kita tetap fokus kepada Tuhan, maka kita tidak akan memperbesar-besar masalah kita, tetapi kita melihat Tuhan kita lebih besar dari setiap masalah yang kita alami. Amin. Setiap kita, ketika pandangan kita benar, apapun yang terjadi di sekitar kita, masalah apapun yang sedang kita alami, kita akan mampu untuk tetap berdiri teguh. Kita akan terus bisa untuk berjalan melalui semuanya bersama dengan Tuhan, karena kita tahu Tuhan yang bersama kita itu lebih dahsyat dibanding dengan apapun tantangan yang sedang kita alami saat ini. Apapun yang sedang engkau alami saat ini, masalah-masalah
dalam keluargamu, dalam pekerjaanmu, dalam apapun itu, ketika pandanganmu tetap tertuju kepada Tuhan, engkau tidak sampai di titik di mana engkau katakan, biar mati saja. Kalau kita pandangan kita tertuju kepada Tuhan, kita akan berkata, hai masalah, aku punya Tuhan yang besar. Haleluya. Yang kedua, apa yang menyebabkan Nabi Elia, nabi yang sangat luar biasa dipakai oleh Tuhan sampai kepada titik stres dan mau mati? Yang kedua adalah kita lihat dalam ayat 1 dan ayat yang kedua, karena apa yang dia inginkan itu tidak sesuai dengan kenyataan. Elia itu berharap bahwa seluruh Israel bertobat termasuk Isabel, tetapi tidak demikian kenyataannya. Ada orang suruhan dari Isabel yang datang kepada Elia dan berkata, hei, Isabel akan membunuhmu. Dan ini yang membuat dia akhirnya kecewa, karena apa yang dia harapkan tidak sesuai dengan kenyataan. Bagi setiap kita pun, apa yang membuat kita banyak stres? Karena apa yang menjadi kenyataan tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Kita sudah bekerja, kita sudah giat melayani, tapi toh masalah-masalah kita belum selesai. Kita sudah melakukan sesuatu yang luar biasa, menolong orang lain, tetapi kita tidak mendapat penghargaan dari orang itu. Kita tidak mendapatkan pujian dari orang yang kita harap bisa memberikan pujian kepada kita. Akhirnya kita bisa stres. Kita bisa stres ketika kita mengharapkan, saya berharap suami saya bisa berubah, atau pasangan saya bisa berubah. Saya mau sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan. Tetapi apa yang terjadi? Pasangan tidak berubah-berubah, padahal kita merasa kita sudah bekerja segiat-giatnya, kita sudah berdoa dengan kesungguhan hati kita kepada Tuhan, tetapi kenapa Tuhan belum jawab? Kita berharap kita mendapatkan pekerjaan, ya, tapi sampai saat ini kita belum kerja. Akhirnya kita bisa kecewa dan bisa stres. Anak-anak yang kuliah, saya berharap tahun ini kak, saya sudah mau wisuda, tapi kenapa saya belum wisuda? Kenyataan tidak sesuai dengan yang diharapkan. Akhirnya itu bisa membawa kita untuk menjadi stres. Oleh sebab itu, apa yang harus kita lakukan supaya kita tidak stres ketika kenyataan itu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan? Mari, saat kenyataan itu tidak sesuai dengan apa yang engkau harapkan, percayalah bahwa Tuhan sedang mempersiapkan kita kepada sesuatu yang lebih besar. Percayalah bahwa Tuhan sedang memproses kita untuk membawa kita kepada sesuatu yang lebih dahsyat dari apa yang kita pikirkan. Kalau Tuhan izinkan sesuatu terjadi tidak sesuai dengan keinginan kita, tetap percaya bahwa apapun yang Tuhan lakukan bagi kita, itu selalu yang terbaik bagi kita. Tuhan sedang memproses kita, dan lewat proses itu Tuhan mau membawa kita untuk mengalami Tuhan dan merasakan kekuatan yang dari Tuhan. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, apapun yang engkau alami saat ini, jika apa yang engkau harapkan tidak sesuai dengan kenyataan, jangan cepat kecewa sama Tuhan, jangan cepat-cepat marah sama Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan sedang mempersiapkan kita untuk sesuatu yang lebih besar, yang lebih dahsyat dari apa yang kita pikirkan selama ini. Yang ketiga, apa yang membuat Elia, nabi yang sangat luar biasa, dia akhirnya sampai kepada titik di mana dia stres dan ingin mati? Kita lihat di ayatnya yang keempat. Pada saat itu dia berkata, cukuplah ya Tuhan, ambillah nyawaku, karena aku tidak lebih baik dari nenek moyangku. Ini artinya Elia ini membandingkan dirinya dengan nenek moyangnya. Dia mungkin berharap bahwa, wow, nenek-nenek moyang saya itu melakukan sesuatu yang luar biasa, bahkan seperti Musa membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Tapi saya baru di pertengahan jalan, ya. Saya baru melakukan sesuatu yang luar biasa. Masa saya harus berhenti di tengah jalan? Masa saya harus mati mau dibunuh oleh Isabel? Dan ini ya yang terkadang membuat kita mudah stres dalam hidup ini adalah ketika kita membandingkan hidup kita dengan hidup orang lain. Ketika kita membandingkan pasangan kita dengan pasangan orang lain. Ketika kita membandingkan anak kita dengan anak orang lain. Apa yang orang lain miliki dan apa yang kita miliki. Dan jangan heran, saat-saat ini terlalu banyak tingkat stres ya yang parah karena media sosial.
Bukannya kita tidak boleh bermedia sosial, tetapi lewat media sosial tidak bisa kita pungkiri bahwa kita melihat kehidupan orang lain. Dan ketika kita melihat kehidupan orang lain yang di bawah kita bukannya bersyukur, tapi malah terkadang itu membuat kita sombong. Dan firman Tuhan dengan jelas berkata, Tuhan menentang orang yang sombong. Ketika kita melihat di media sosial atau ketika kita membandingkan hidup kita dengan orang lain, dan orang lain itu lebih tinggi, lebih kaya atau lebih cantik atau lebih luar biasa dibanding dengan kita, akhirnya tidak bisa kita pungkiri akan timbul rasa iri hati, ya. Dan firman Tuhan dengan jelas berkata, iri hati itu membusukkan tulang. Jadi stop untuk membandingkan hidupmu dengan hidup orang lain. Terimalah apa yang kita miliki, karena Tuhan itu memberikan takaran sesuai dengan kemampuan kita. Tuhan memberikan berkat bagi kita sesuai dengan kapasitas kita. Karena itu saat ini untuk engkau tidak mengalami stres, jangan pernah bandingkan hidupmu dengan orang lain. Berbanyak bersyukur kepada Tuhan untuk apa yang sedang kita miliki saat ini. Saya katakan bahwa jangan bandingkan anak kita dengan anak orang lain. Jangan bandingkan suamimu dengan suami orang lain. Jangan bandingkan gaji suamimu dengan gaji suami temanmu. Jangan bandingkan mobilmu dengan mobil orang lain. Stop membandingkan. Lihatlah berkat Tuhan yang ada pada kita. Lihatlah betapa dahsyatnya Tuhan. Ingatlah selalu kebaikan Tuhan yang engkau rasakan, sehingga itu tidak akan membuat kita iri atau tidak akan membuat kita sombong, tetapi itu akan membuat kita senantiasa limpah dengan ucapan syukur, mengucap syukur apapun yang sedang kita miliki, apapun keadaan kita saat ini. Tidak ada alasan untuk kita sombong, tidak ada alasan untuk kita merasa iri hati. Karena kita percaya Tuhan selalu tahu memberikan pemberian yang terbaik bagi setiap anak-anaknya. Orang yang bahagia itu, orang yang bahagia bukanlah orang yang memiliki lebih, tetapi orang yang bahagia adalah orang yang tahu bersyukur untuk apa yang dia miliki saat ini. Saya percaya kita akan menjadi orang-orang bahagia. Stop membandingkan hidup kita dengan hidup orang lain. Perbanyak bersyukur kepada Tuhan. Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Mari untuk tidak stres, miliki pandangan yang benar, pandangan yang tetap tertuju kepada Tuhan. Dan jangan cepat-cepat kecewa kepada Tuhan. Apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, percayalah itu adalah proses untuk mendewasakan kita, untuk memberikan kita kekuatan dan membawa kita kepada rencana Tuhan yang lebih indah. Dan yang ketiga adalah stop membandingkan hidup kita dengan orang lain. Stop membandingkan apa yang kita miliki dengan apa yang orang lain miliki. Perbanyak bersyukur kepada Tuhan. Ingat selalu kebaikan Tuhan, maka kita akan memperoleh kekuatan yang baru. Kita tidak akan stres apapun yang terjadi dalam hidup kita, karena kita percaya Dia Allah Immanuel, Dia menyertai.